Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Buniza pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk materi kali ini akan saya jelaskan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran, dan membuat perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Pengertian makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa di mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, atau sering disebut makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kontak dengan orang dari luar daerah semakin tinggi, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan, tergantung pada susunan kekerasan, tekstur, cita rasa, dan warna. Penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Umumnya terdapat pada bahan pangan golongan serealia seperti beras, gandum, dan umbi-umbian. Contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat adalah nasi liwet, nasi jamblang, getuk, dan lain-lain. Protein memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun. Umumnya terdapat pada hasil hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan hasil nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein adalah telur asin, ayam betutu, bebek, songkem, ayam lodo, dan lain sebagainya. Lemak merupakan sumber tenaga kedua setelah karbohidrat dan dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lemak dibedakan menjadi lemak yang dapat dilihat dan lemak yang tidak dapat dilihat. Lemak yang dapat dilihat seperti mentega, margarin, minyak goreng. Sedangkan minyak yang tidak dapat dilihat seperti lemak dari kacang tanah, lemak kemiri, kuning telur, susu. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung lemak adalah rendang daging, Bika Ambon, karena pada proses pembuatannya menggunakan santan kental. Vitamin berfungsi untuk melancarkan metabolisme, menjadi daya tahan dan kekebalan tubuh. Sumber vitamin dan mineral terdapat pada hasil hewani seperti daging, susu, telur, dan sumber vitamin dari hasil nabati seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh makanan khas daerah yang mengandung vitamin adalah karedok, gado-gado, keripik pisang, keripik sanjai, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan videonya? Semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.